3 nama yang telah mendaftar bakal maju sebagai calon RI 1, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, beserta wakil mereka Mahfud MD, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhaimin Iskandar. Digadang-gadang pemilihan presiden 2024 akan menjadi pertarungan sengit antar 3 paslon putra kebanggaan Indonesia ini. Lantas, siapakah yang pantas? Apa yang bisa mereka lakukan untuk Indonesia? Seberapa hebatkah sepak terjang mereka dalam dunia politik? Mampukah mereka membangun Indonesia menjadi lebih baik dan makmur? This is the true story of it. Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Anies Rashid Baswedan dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Dalam keluarga, ia mempunyai 2 saudara kandung yang menjadi adik-adiknya, yaitu Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Ayahnya, Rashid Baswedan adalah mantan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, sedangkan ibunya, Aliyah Rashid, adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Anies merupakan tokoh berketurunan Arab, sekaligus cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Bersama Muhaimin Iskandar, ia mencalonkan diri. Beberapa karya dan pencapaian Anies menjadi sorotan masyarakat. Pencapaian Anies merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama ia memimpin DKI Jakarta. Karya pemerintahan Anies diantaranya mulai dari pembangunan sumur resapan, penyelenggaraan Formula E, pembangunan Jakarta International Stadium, JIS, yang telah sesuai dengan standar FIFA hingga kebijakan terkait reklamasi. Yang lain adalah pembangunan pengoperasian LRT, penataan kampung kota, revitalisasi bangunan, sekolah rendah emisi, dan pembangunan Intermediate Treatment Facility, ITF, di Sunter. Namun, beberapa karya-karya Anies juga ada yang menuai kontroversi seperti pembangunan sumur resapan yang dinilai kurang efektif dalam pencegahan banjir Jakarta. Terlepas dari pro kontra pencalonan Anies Baswedan, beliau digadang-gadang menjadi salah satu capres yang mampu memimpin Indonesia dengan kebijakan-kebijakannya di masa depan. Menduduki jabatan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, yang dideklarasikan 23 Juli 1998, menjadi titik awal kiprah Muhaimin Iskandar dalam panggung perpolitikan nasional. Sebelumnya, sosok kelahiran Jombang, Jawa Timur pada 24 September 1966, yang lebih akrab dipanggil Cak Imin ini, berkiprah sebagai aktivis mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI. Pencalonan Muhaimin sebagai wakil presiden, sekalipun dipandang sebelah mata sebagian kalangan, dapat dibaca sebagai tantangan politik bagi setiap politisi partai. Muhaimin setidaknya telah membuktikan, sebagai politisi sejati, jalan panjang dan berliku yang telah ia lalui dalam politik tidak boleh terhenti, sebagai sosok politik yang dilahirkan dalam rahim partai, kenyang dengan berbagai konflik politik, sukses menjadi pimpinan partai politik, selayaknya kini puncak maturitas politik diraih dengan merebut kursi kepresidenan. Hanya persoalannya kini, seberapa besar ketertarikan publik pada sosoknya. Seluruh keluarga besar DPP sudah ada, wajahnya nampak berbeda semua. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Begitu masuk ruangan kita ngobrol berdua, dan saya bilang kita akan deklarasikan besok apakah Anda siap. Apakah Anda siap besok? Saya bilang, Bang, bila ini niat baik, bismillah, tawakal ala Allah. Nah, berangkat kita. Perjalanan itu. Jadi, Zaimin, you are the second victim. Jadi, tapi Bang Surya mengerjakan ini semua adalah bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk keluarganya, tapi dikerjakan untuk bangsanya yang dia cintai, untuk negerinya yang dia cintai. Dia tidak mengambil, dia tidak mengundang sekedar bicara tentang yang dekat pribadi, bukan. Ini adalah satu cita-cita mulia. Karena itu saya rasa kita semua yang berkumpul di sini,
kita semua pegang betul nilai ini, bahwa ini dimulai dengan niat ikhlas, dimulai dengan tujuan mulia, dimulai dengan cara yang benar, dijalankan dengan cara yang baik, yang insya Allah ini akan dibukakan takdirnya untuk keberhasilan. Lalu bulan Agustus peristiwa itu berulang lagi. Agustus kemarin Caimin, kita ini sama-sama sekarang. Dan hari ini ketika kemudian diputuskan untuk tanggal 2 September, dipilih sebuah tempat yang punya sejarah yang luar biasa. Di Hotel Yamato, 19 September 1945. Ini peristiwa penting ini. Karena di sini terjadi perobekan bendera. Dan kemudian menjadi merah putih. 19 September. 22 Oktober, resolusi jihad dimunculkan. Dan 10 November tempat ini menjadi sejarah, anak-anak muda Republik ini bertarung mengusir kolonialisme. Pilihan tempat ini adalah pilihan yang luar biasa, Gus Imin. Ini pilihan luar biasa. Karena ini mengirimkan pesan bahwa di Surabaya ini, di tempat kita berada sekarang ini, disinilah anak muda memilih untuk tak hanya menonton. Ketika sekelompok kaum intelektual di Jakarta memilih merdeka, anak-anak muda di tempat ini menyatakan, saya hibahkan nyawa saya untuk Republik yang merdeka. Itu, karena nyali itulah yang menjadi bekal untuk menghadapi ikhtiar perubahan ini. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, lahir 17 Oktober 1951. Adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia berdarah Jawa Banyumasan, karena keluarga ayahnya berasal dari Kebumen dan Banyumas. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024, mencalonkan diri sebagai Presiden bersama Gibran Raka Buming Raka. Prabowo dinilai telah siap. Prabowo Subianto memulai karir militernya pada tahun 1974 sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Kebetulan Prabowo satu angkatan dengan Presiden ke-6 Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Selama menjadi ABRI, Prabowo sukses masuk pasukan elit Komando Pasukan Khusus Kopassus, melaksanakan operasi Nanggala di Timur Timur. Prabowo menyelamatkan 20 sandera, 8 WNA dari OPM di Mapenduma, Papua. Prabowo berhasil membuat Indonesia punya komponen cadangan, Komcat, memperkuat industri pertahanan dalam negeri, mewujudkan produksi maung kendaraan taktis di Bandung, memperbaiki dan meningkatkan kualitas SMA Taruna Nusantara, membangun 5 sekolah baru di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan membangun 2 politeknik baru. Dengan segudang prestasi tersebut, mampukah beliau bersaing dengan kandidat lainnya? Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, putra sulung Presiden Jokowi yang saat ini menjabat wali kota Solo, adalah cawapres termuda yang pernah ada. Setelah Mahkamah Konstitusi, MK, menerbitkan putusan nomor 90/2023 yang membolehkan orang di bawah 40 tahun mencalonkan diri sebagai calon presiden, capres, atau calon wakil presiden, cawapres, asalkan berpengalaman menjadi kepala daerah, meskipun penuh kontroversi. Gibran dianggap mampu untuk menjadi wakil presiden Indonesia. Prestasinya selama menjabat wali kota Solo, Solo dinobatkan sebagai kota ternyaman di Indonesia. Solo memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk kategori kota di Jawa Tengah, bahkan kawasan kumuh Solo berkurang 70% dalam 4 tahun. Lantas, mampukah Gibran menjadi wakil presiden yang terbaik bagi masyarakat Indonesia? Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Ganjar Pranowo, SH, MIP, lahir 28 Oktober 1968, adalah seorang politisi mantan gubernur Jawa Tengah 2 periode sejak 23 Agustus 2013 hingga 5 September 2023. Sebelumnya,
Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2013. Ganjar Pranowo resmi ditunjuk oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden dengan didampingi Mahfud MD sebagai calon wakil presiden untuk maju pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Pada saat menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mengusung visi, tetap boten korupsi, boten ngapusi yang bermakna tetap tidak korupsi, tidak membohongi. Selama periode pemerintahan Ganjar, tingkat pelaporan LKPHN di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018 dan 2022 selalu mencapai 100%. Ganjar juga merubah pola promosi jabatan menjadi lebih transparan dan selektif, membuat kurikulum anti korupsi, serta membuat desa anti korupsi. Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari, mencanangkan pembangunan RS modern bertaraf internasional di Masjid Agung Jawa Tengah, dan meluncurkan kartu tani. Dalam kartu ini ada data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Profesor Dr. Muhammad Mahfud Mahmudin, SH, SU, MIP, dikenal dengan nama Mahfud MD, lahir 13 Mei 1957, adalah seorang akademisi, hakim, dan politisi berkebangsaan Indonesia. Mengawali kiprahnya di dunia akademisi sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia, setahun setelah memperoleh gelar sarjana hukum dari universitas tersebut, saat ini Mahfud menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menjabat sejak 23 Oktober 2019 dan menjadi tokoh sipil pertama yang mengemban jabatan tersebut. Pada 18 Oktober 2023, ia secara resmi diusung oleh koalisi pimpinan PDI Perjuangan sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden Indonesia 2024. Beliau memiliki prestasi yang tak kalah mentereng dari kandidat-kandidat lainnya seperti pengungkapan kasus Asabri, pengungkapan kasus pelanggaran Undang-Undang Satelit Menhan, penghargaan atas konsistensi penegakan hukum yang berkeadilan. Mahfud MD mendapat penghargaan Udayana Award dari Universitas Udayana, Bali. Karena lengkap sudah seluruh pimpinan partai pengusung hadir, saudara-saudara sekalian, karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul, kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain, termasuk kedaulatan digital. Kita harus dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat, dengan menyediakan kesempatan yang setara. Sekali lagi, setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan untuk anak-anak kita. Dan tentu saja oleh karena itu pemerintahan mendatang harus bekerja jauh lebih keras lagi. Pemerintahan mendatang harus bekerja lebih tegas lagi, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tegas, hitam putih, benar salah, dan krisis iklim yang mengancam kehidupan kita semua. Oleh karena itu kami bertekad bahwa semua potensi alam Indonesia harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun juga dengan tetap memastikan kelestarian alamnya untuk generasi selanjutnya. Memajukan perekonomian adalah salah satu syarat yang utama untuk harus kita miliki dan bisa kita wujudkan cita-cita di masa depan melalui pembangunan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, dan inilah ekonomi baru yang kita harapkan. Hari ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah untuk menyongsong tatanan Indonesia yang lebih adil,
dan diperjuangkan oleh pemimpin yang mendengarkan langsung suara rakyat, pemimpin yang mau berkeringat bersama rakyat, pemimpin yang betul-betul merasakan penderitaan rakyat. Mulai detik ini, mari bergerak bersama, mewujudkan mimpi seluruh anak bangsa, dimanapun berada, tanpa terkecuali. Ini tentu bukan perjuangan yang mudah. Oleh karena itu, kepada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kami mohon doa restu, kami mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk melangkah maju. Kami yakin dengan semangat bersama ini, kita akan segera mencapai masa depan dan kehidupan yang jauh lebih baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian? Manakah capres dan cawapres yang berkompeten memimpin negeri ini? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.